Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi nanti kita akan membahas 3 dari tata nama senyawa hidrokarbon. Ada alkana, alkena, dan alkena. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai alkana. Nah, sekarang kita tampilkan dulu beberapa senyawa alkana dan juga beberapa nama alkil. Nah, ini akan berguna untuk pembahasan kita selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai tata nama alkana berdasarkan aturan IUPAC-nya. Nah, tata nama senyawa alkana ini ada dibagi menjadi 2, yaitu alkana pada rantai lurus dan tata nama alkana pada rantai bercabang. Nah, untuk tata nama alkana pada rantai lurus itu tahapannya yang pertama kita tentukan nama alkananya dengan cara melihat jumlah atom C-nya pada rantai lurus tersebut. Kalau jumlah atom C-nya 3 berarti namanya propana. Terus kalau jumlah atom C-nya 5 berarti namanya pentena, dan seterusnya. Setelah kita menentukan nama alkana tersebut, kita tinggal menambahkan N pada depan nama alkana tersebut diikuti dengan garis datar. Makanya N garis datar propana, N garis datar pentana, dan seterusnya. Kita bisa lihat contoh berikut ya. N itu maksudnya normal, berarti dia tidak bercabang. Maksudnya yaitu rantai lurus. Nah, sekarang kita membahas mengenai tata nama alkana pada rantai bercabang. Ini dia pembahasan atau aturan penamaannya memang lebih sedikit panjang dibandingkan dengan rantai lurus ya. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya biar lebih mempermudah kita dalam memahami bagaimana urutan pemberian nama pada senyawa alkana dengan rantai bercabang. Nah, tahap pertama yaitu kita tentukan rantai utamanya. Apa itu rantai utama? Yaitu rantai yang memiliki jumlah atom C yang lebih banyak atau lebih panjang. Nah, kita lihat contohnya di video ya. Di situ kita bisa lihat, misalkan kita ambil garis lurus. Misalnya kita hitung jumlah C-nya ada 5 ya. Kita anggap itu permisalan rantai utama yang pertama ada 5 atom C. Nah, bagaimana jika kita belok dari kanan menuju atas? Itu berarti jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, lebih banyak yang tadi ya. Nah, kemungkinan yang lainnya misalkannya dari kanan ke atas 1, 2, 3, 4, berarti jumlah atom C-nya ada 4 juga, masih banyak yang pertama yang kita tarik garis lurus yaitu 5. Kemungkinan yang lain udah nggak ada ya, berarti di antara 4 dan 5 itu yang lebih panjang yaitu atom karbon, yaitu rantai yang memiliki 5 atom karbon. Karena dia lebih panjang, kita jadikan dia sebagai rantai utama. Nah, kita balik lagi ke tabel yang tadi. Kalau dia jumlah C-nya ada 5, berarti nama alkananya yaitu pentena. Nah, sekarang setelah kita menentukan rantai utamanya, sekarang kita menentukan rantai cabangnya atau yang disebut dengan gugus alkil. Nah, bagaimana cara kita menentukan rantai cabangnya? Yaitu di luar dari rantai utama itu merupakan rantai cabang atau gugus alkilnya. Kita lihat di contoh ya. Kita sudah tentukan rantai utamanya tadi yaitu pentana karena dia memiliki 5 atom C. Nah, di luar dari garis ini berarti dia masuk ke dalam gugus alkil atau rantai cabangnya. Berarti yang di atas ini ya. Nah, kita tampilkan lagi tabel yang tadi, nama-nama dari alkil. Kalau dia CH3 berarti nama alkilnya yaitu metil. Kalau dia C2H5 berarti etil, dan seterusnya. Karena dia nama cabangnya CH3 berarti kita kasih nama dia metil. Nah, setelah kita menentukan rantai utama dan rantai cabang, sekarang kita memberi penomoran pada struktur tersebut. Nomorannya dari mana?
apakah dari kiri, dari kanan, atas atau bawah. Nah, penomorannya itu kita bisa mulai dari C yang paling dekat dengan cabang. Berarti kita fokuskan dulu ke cabangnya. Cabangnya. Kita lihat cabangnya. Misalkan kita kasih penomoran awalnya dari kiri, misalkannya. Berarti nomor cabangnya yaitu nomor 3. Kita lihat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau kita mulai penomorannya dari kiri, berarti nomor cabangnya 3. Nah, sekarang kita mulai penomorannya dari kanan misalnya. Berarti dia 1, 2, 3. Sama aja. Kita kan mau cari yang paling dekat. Nah, karena dia sama-sama maupun dari kiri ataupun kanan nomor cabangnya tetap 3, berarti bebas kita mau ambil dia penomorannya dari kiri atau kanan. Biar gampang kita contohnya ke penomoran yang paling kiri aja ya. Nah, berarti nomor cabangnya itu dia 3. Nah, sekarang untuk penamaan akhir dari struktur ini yaitu berarti kita sebutkan dulu gugus alkilnya atau rantai cabangnya. Tadi terletak pada nomor 3. Berarti 3 strip metil pentana. Sekarang kita lihat contoh lain ya untuk tata nama dari alkana rantai bercabang. Nah, bisa kalian lihat ya contoh lainnya dari struktur alkana yang mau kita kasih nama. Nah, langkah pertama kita tentukan rantai utamanya, yaitu rantai yang memiliki jumlah atom C yang paling banyak atau yang paling panjang. Nah, contohnya misalkan kita ambil garis lurus dulu ya. Kita hitung berapa jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Nah, kita lihat kemungkinan yang lain. Misalkannya dari ke kanan kita turun ke bawah. Berapa jumlah atom C-nya ya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Nah, kita coba masih ke kanan tapi kita belok ke yang sebelahnya. Itu berapa jumlah atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya. Nah, kemungkinan yang lain misalkannya dari kanan ke kiri ya. Kita ambil yang ini, jumlah atom C-nya ternyata cuma 3. Nah, kita belok lagi ke yang sana. Dari kanan ke kiri. Cabang sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Nah, berarti kan yang paling banyak dari kemungkinan yang kita coba yaitu atom C yang 5. Karena dia ada atom C lurus jumlahnya 5, ada atom C bercabang jumlahnya juga 5. Lebih baik kita mengambil atom C dengan rantai lurus biar gampang. Berarti kita ambil garis lurus ya. Berarti itu kita jadikan sebagai rantai utamanya. Nah, karena jumlah atom C-nya itu ada 5, berarti nama alkananya yaitu pentana. Nah, setelah kita menentukan rantai utama, sekarang kita tentukan rantai cabangnya atau gugus alkilnya. Caranya gimana? Ya, tadi balik lagi ke tata cara penamaannya. Di luar dari rantai utama yaitu rantai cabang atau gugus alkil. Kita lihat ya, yang ini kita tandai sebagai rantai utamanya. Berarti di luar dari rantai utamanya yaitu rantai cabang atau gugus alkil. Nah, kita bisa lihat yang ini berarti masuk ke dalam rantai cabang dan yang satunya juga masuk ke dalam rantai cabang. Nah, sekarang kita kasih nama nih rantai cabangnya. Kalau dia CH3 berarti nama alkilnya seperti yang kita lihat di tabel tadi yaitu metil. Kalau dia CH2CH3 atau C2H5 berarti nama alkilnya yaitu etil. Berarti kita udah dapat nama rantai cabangnya, ada etil, ada metil. Nah, setelah itu kita kasih penomoran nih, mana yang paling dekat sama rantai cabangnya. Nah, kan kita mulai dari kiri ya. Kita lihat nomor keberapa rantai cabang terdekatnya. Berarti 1, 2, 3. Berarti rantai cabang yang terdekat dari kiri yaitu nomor 3. Sekarang kita lihat rantai kalau kita mulai penomoran dari kanan maksudnya. Kita hitung ya, berarti 1, 2. Berarti nomor yang paling dekat dengan rantai cabangnya yaitu nomor 2. Di antara 3 dan 2 kita cari yang paling dekat yaitu berarti 2. Berarti kita penomorannya mulai dari kanan ya, bukan dari kiri. Berarti penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Nah, sekarang kita akan memberikan penamaan akhir pada struktur molekul ini.
caranya yaitu pertama kita lihat gugus alkilnya atau rantai cabangnya. Di sini ada dua gugus alkil yang berbeda, yaitu etil dan metil. Nah, permasalahannya yang mana kita sebut lebih dahulu, apakah etil atau metil? Nah, dalam aturannya yang disebut lebih dahulu yaitu berdasarkan abjad yang lebih duluan. Misalkannya etil dan metil, yaitu antara E dan M. Dalam abjad yang lebih dahulu disebutkan yaitu E. Berarti dalam penamaan ini kita menyebut etil terlebih dahulu. Nah, berarti pada penomoran tadi cabang atau gugus alkil etil terletak pada nomor 3. Berarti 3 strip etil, strip kita sebut metilnya. 2 strip metil pentana. Jadi nama akhirnya yaitu 3 strip etil, strip 2 strip metil pentana. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir dari tata nama senyawa alkana rantai bercabang. Karena contoh soal dari rantai bercabang ini kan biasanya banyak, jadi kita perlu beberapa contoh agar lebih paham. Nah, sekarang contoh terakhirnya ya. Nah, kita bisa lihat itu adalah contoh soal terakhir yang akan kita bahas, apakah tata nama atau penamaannya dalam sistem IUPAC. Nah, seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya atau rantai utamanya. Caranya kita cari jumlah atom karbon yang paling banyak atau yang terpanjang. Nah, seperti biasa misalkan kita tarik garis lurus ya. Tarik garis lurus, kita hitung berapa jumlah atom C-nya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau dia tarik garis lurus berarti jumlah atom C-nya 6. Nah, kita cari kemungkinan yang lain misalkannya. Kita dari kiri ke bawah. Berapa jumlah atom C-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, kemungkinan yang lain misalkannya dari kiri ke kanan. Berapa jumlah atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kemungkinan yang lainnya yaitu dari kiri ke atas. Kita hitung jumlah atom C-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, sekarang dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke atas dulu. Jumlah atom C-nya 3. Dari kanan ke bawah jumlah atom C-nya 4. Dari kanan ke bawah ujung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari semua jumlah kemungkinan atom C yang sudah kita hitung, ternyata yang paling panjang yaitu jumlah atom C 7. Berarti itu kita jadikan sebagai rantai utamanya. Nah, berarti kita sudah dapat nama alkana untuk rantai utamanya yaitu heptana karena jumlah atom C-nya 7. Kita udah lihat di tabel tadi ya, kalau dia jumlah atom C-nya 7 berarti nama alkananya heptana. Nah, sekarang kita tentukan rantai cabangnya atau gugus alkilnya. Di luar dari rantai utama yaitu rantai cabang. Berarti rantai cabangnya itu ada CH3, CH3, CH3. Berarti ada 3 CH3, itu merupakan rantai cabangnya. Nah, apa nama alkil atau cabang untuk CH3 yaitu metil. Nah, sekarang kita masuk ke penomoran rantai utamanya. Kita bingung apakah dia dari kanan atau dari kiri. Nah, kita coba dari kiri ya. Ingat, penomorannya harus yang paling dekat dengan cabang yang paling dekat ya. Misalkan kita kasih penomoran dari yang nomor kiri bawah, itu 1, 2, 3. Berarti cabang yang paling dekat itu nomornya 3. Kita sekarang kasih penomoran dari kanan. Misalkannya 1, 2. Berarti dia nomor cabang yang paling dekat yaitu nomor 2. Di antara 3 dan 2 berarti yang paling dekat cabangnya itu yaitu nomor 2. Berarti kita penomorannya itu dari kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya. Nah, sekarang untuk penamaan akhirnya ya. Nah, untuk contoh soal yang ini itu agak berbeda ya, karena dia gugus alkilnya itu sama dan jumlahnya lebih dari 1. Bagaimana jika gugus alkil atau rantai cabang itu dia lebih dari 1 jumlahnya? Itu ada aturannya, yaitu apabila dia jumlah gugus alkil yang sama itu ada 2, berarti diberi awalan di. Kalau ada 3 diberi awalan tri. Kalau ada 4 tetra
kalau ada 5 penta dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan memberi nama akhir pada molekul ini. Nah, berarti untuk nama akhirnya kita tinggal sebut nomor-nomor dari alkil yang sama, yaitu metil. Berarti nomornya tadi ada 2,3,5 strip 3 metil, nama induknya yaitu heptana. Berarti nanti akhirnya 2,3,5 strip 3 metil heptana. Ya. Sekian video pembahasan mengenai tata nama alkana. Sampai jumpa pada video selanjutnya.